Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makwiyah Febriani, NIM 1910201051, dan teman saya Risma Faradisa Astuti, NIM 1910201060. Nah, di sini kami akan membuat video role-play mengenai gangguan citra tubuh dan edukasi kesehatan. Langsung saja. Kami akan memulai gangguan citra tubuh terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Putri. Saya perawat yang menjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Mbak Risma. Oh iya, Mbak Risma. Biasanya Mbak Risma sering dipanggil siapa? Risma saja Mbak. Baik, Mbak. Mbak Risma, gimana kabarnya pagi hari ini? Nggak ada semangat Mbak, saya sedih. Baik, apakah Mbak Risma mau berbincang-bincang tentang apa yang Mbak Risma rasakan? Boleh Mbak? Mbak Risma mau berapa lama ngobrolnya? Terserah Mbak. Kalau 15 menit aja bagaimana Mbak? Boleh. Baik, mau di mana Mbak bincang-bincangnya? Di sini saja Mbak. Baik, kita mulai ya Mbak. Baik, gimana Mbak perasaan Mbak hari ini setelah dilakukan operasi tadi? Sedih saya Sus. Menurut Mbak Risma, apa saja perbedaan dulu dan sekarang setelah dan sebelum dilakukan operasi? Yang saya rasakan beda banget Mbak dari yang dulu. Saya melakukan apapun, saya bisa masak, bantuin orang tua saya. Saya cepat kalau melakukan apa-apa. Terus sekarang setelah diamputasi, amputasi tangan kiri saya jadi sedih banget Mbak, malu. Terkadang saya merasa tidak berguna dengan keadaan yang saya alami ini. Terlebih lagi, tangan saya tidak dapat saya gunakan seperti biasanya Mbak. Oh, coba dipegang Mbak, apa yang Mbak rasakan? Sedih Sus. Coba kemarin saya dengerin apa yang dikatakan orang tua saya, jangan pulang malam. Mungkin tangan saya masih ada saat ini. Baik. Kemudian cara Mbak Risma mengatasi rasa sedih ini setelah keadaan Mbak Risma ini saat ini. Kalau lagi sedih gini, kadang saya dengerin musik Mbak, ngaji, kadang ngobrol sama orang tua saya, cerita-cerita. Kadang juga cerita sama teman-teman saya. Kalau boleh tahu Mbak Risma ini kerja apa? Dan dengan kondisi Mbak saat ini, apakah Mbak bisa melakukan pekerjaan Mbak Risma? Saya dulu kerja di salah satu swalayan Mbak, tapi kadang juga bantu-bantu ibu saya kerja di warung Mbak. Oh, lalu jika Mbak pulang dengan kondisi saat ini, pekerjaan apa yang Mbak Risma lakukan? Apakah tetap di tempat kerja Mbak? Kalau untuk di swalayan masih bingung Mbak, malu saya. Tapi untuk bantu orang tua, mungkin tetap saya lanjutkan Mbak. Oh, untuk hubungan Mbak dengan keluarga dan teman-teman bagaimana Mbak? Apakah terjalin dengan baik? Alhamdulillah Mbak, saya didekatkan dengan orang-orang yang saya sayangi sama saya. Tapi setelah tangan saya seperti ini, saya jadi malu Mbak, takut mereka malu dengan saya. Mbak Risma tidak boleh seperti itu ya. Banyak kok yang sayang sama Mbak Risma. Mbak Risma nggak boleh malu. Mbak Risma tetap harus semangat. Saya juga mengapresiasi apa yang dikatakan Mbak Risma tadi. Mbak Risma tetap ingin melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan boleh kok jika Mbak Risma ingin melakukan kegiatan yang lain seperti menyapu, memasak, lain. Baik, hari ini saya ingin mengajak Mbak Risma untuk melakukan teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini dilakukan di saat Mbak Risma sedang galau atau sedang gelisah. Apakah Mbak Risma bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik, kita mulai ya. Teknik relaksasi ini sangat mudah loh Mbak untuk Mbak lakukan. Saya contohkan dulu ya Mbak Risma.
dan Mbak Risma nanti mengikuti. Oke. Jadi yang pertama, tarik nafas dari hidung lalu tahan 3 detik. 1, 2, 3, lalu hembuskan pelan-pelan dari mulut. Nah, saat melakukan teknik ini, Mbak Risma yang tenang dan damai saja. Coba Mbak praktekkan. Rasakan nyaman rileksnya. Saat Mbak Risma tersenyum, baik Mbak Risma semakin rileks dan nyaman. Bisa lakukan sekali lagi, Mbak? Baik, coba sebutkan apa yang ingin Mbak sampaikan ke diri Mbak sendiri. Hmm, kepada diri saya, tetap semangat. Saya jangan putus asa. Masih banyak orang yang sayang sama aku. Baik, Mbak Risma, bagaimana perasaan Mbak Rima setelah berbincang-bincang dengan Bulan melakukan latihan hari ini? Alhamdulillah, saya merasa lebih baik dan lega rasanya, Mbak. Kalau begitu, sekarang Mbak Risma coba beritahu saya kembali. Kegiatan apa saja yang sudah Mbak lakukan hari ini? Kalau saya lagi sedih atau galau atau gelisah, saya harus melakukan teknik relaksasi. Terus nggak boleh malu sama diri sendiri. Bener kan, Sus? Wah, benar sekali Mbak Risma. Ternyata Mbak Risma masih mengingatnya ya. Iya, Mbak. Baiklah Mbak Risma. Apakah yang kita lakukan hari ini Mbak dapat melakukannya sendiri dan mulai mencoba melakukannya sendiri di rumah? Iya, Mbak. Saya akan coba. Mbak Risma, saya akan kembali lagi diskusi. Bagaimana? Apakah Mbak Risma bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, Mbak Risma maunya jam berapa? Pagi habis makan aja ya, Sus. Baik, jam 8 ya. Untuk tempatnya mau di mana? Di taman aja, Sus. Baik, Mbak Risma. Jangan lupa ya, Mbak. Mbak Risma mengisi di kertas kegiatan harian. Jika Mbak melakukan sendiri, ditulis M besar. Jika Mbak dibantu perawat, ditulis B besar. Kalau begitu, saya kembali ke ruang perawat dulu ya, Mbak. Assalamualaikum. Baik, Sus. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan role play tentang edukasi kesehatan. Yang pertama yaitu tahap pra-interaksi, mengumpulkan data pasien, mengeksplorasi pasien, fantasi, dan melakukan ketakutan diri. Selanjutnya yaitu mempersiapkan rencana pertemuan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan alat terapi. Yang pertama tahap orientasi pada keluarga, membina hubungan saling percaya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Risma yang berjaga shift pada pagi hari ini di ruang mawar. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya pihak Baik Mbak, tujuan saya ke sini untuk memberikan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Oh iya, Mbak. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak. Saya bersedia. Apakah saya diizinkan untuk bertemu adik Mbak terlebih dahulu? Oh iya, Mbak. Silakan. Tapi saya ada di kamar. Masalah yang dirasakan keluarga selama merawat adik Mbak itu apa aja ya? Oh iya, masalahnya itu. Adik saya sering teriak-teriak, Mbak. Suka banting-banting barang sampai tetangga itu keganggu. Dan barang-barang di rumah itu hancur, Mbak. Baik Mbak, itu keadaan adik Mbak ini kan depresi ya. Keadaan itu bisa menyebabkan seorang menjadi teriak-teriak sendiri, suka banting-banting barang Mbak. Biasanya disebabkan faktor genetik, kepribadian, gaya hidup, penyakit fisik, dan obat-obatan Mbak. Oh, gitu ya, Mbak. Setelah adik Mbak teriak-teriak, apa yang Mbak lakukan?
Yaitu biasanya saya tahu atau orang tua saya itu menenangkan hati saya. Eh, apakah saat adik Mbak teriak-teriak, Mbak dan keluarga mendampingi? Ya Mbak, saya selalu mendampingi adik saya. Oh iya Mbak, bagus sekali. Hmm, Mbak, jangan biarkan adik Mbak itu sendiri ya Mbak. Ya Mbak, baik. Kalau boleh tahu minuman, eh, min- kalau boleh tahu untuk minuman obatnya itu gimana ya Mbak? Susah Mbak, yaitu kalau minum obat sekali. Kalau susah itu bagaimana Mbak? Dan keluarga cara mengatasinya itu bagaimana? Yaitu biasanya itu obatnya saya masukkan di buah pisang Mbak, supaya rasa gitu. Agar adik saya tidak tahu kalau itu obat. Eh, baik, di sini saya simpulkan pada saat adik Mbak kambuh biasanya keluarga menenangkan dan untuk minum obatnya itu dimasukkan ke buah pisang ya. Ya Mbak, benar. Baik, sangat bagus ya Mbak. Untuk selanjutnya nanti saya akan ke sini lagi ya Mbak. Jika saya ke sini besok pukul jam pagi untuk membicarakan topik selanjutnya. Ya Mbak, Untuk tempatnya di mana ya Mbak? di sini lagi aja boleh. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak terkait masalah adik Mbak alami? Mungkin cukup Mbak. Baik Mbak, jika cukup saya izin kembali dulu ya Mbak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait adik Mbak, bisa berbincang ke saya ya Mbak. Baik Mbak. Baik, saya akhiri pembicaraan hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum. Ya Mbak, waalaikumsalam.